Chapter 341 dimulai dengan kemunculan 3 karakter baru. Mereka bertiga adalah anggota Ryuzen. Pria bertopeng namanya adalah Hanega Tsuji Zuzo. Pria yang tengah adalah Okadai Zaemon. Dan yang wanita adalah Imari Komari. Mereka datang untuk berlatih dengan Asta. Mereka bertiga anggota Ryuzen sama halnya Ichika. Akhirnya mereka memulaikan pelatihannya. Kali ini pria bertopeng bernama Hanega menyerang Asta dengan cepat. Serangannya layaknya seorang asasin. Serangan dilanjut dengan orang yang bernama Okada Zaemon. Tidak sampai di situ, wanita yang bernama Imari Komari menyerang Asta juga. Sehingga Asta terkena serangan besar dari ketiga anggota Ryuzen tersebut. Dan terlihat, Asta tergeletak dan tak sadarkan diri. Akibat dari serangan mereka bertiga. Okada mengatakan siapa dia, sedangkan Imari mengatakan dia memiliki rambut putih yang alami. Kemudian Asta dimakan oleh ikan emas sihir milik Fumito. Dia diobati oleh ikan emas tersebut. Lalu Imari dengan bersemangat, dia bertanya pada Asta apakah semua orang di tempatmu memiliki rambut seperti itu. Asta menjawab tidak. Di sana warna rambutnya ada yang berwarna perak, oranye, dan banyak lagi. Kemudian Hanega menyindir pakaian Imari, dia mengatakan pakaian aneh apa yang kau pakai Imari-sama. Akhirnya mereka berdebat. Lalu Asta yang merasa dirinya kembali pulih keluar dari mulut ikan emas tersebut. Asta menginginkan bertarung dengan mereka bertiga kembali. Dengan penuh keyakinan Asta mengatakan mohon bantuannya. Dan akhirnya mereka bertiga menyetujuinya. Namun secara tiba-tiba Asta telah berada di suatu tempat berbaring di bebatuan pinggir sungai. Lalu Asta merenungkan tentang mereka bertiga. Dalam hatinya berkata, mereka bertiga menggunakan sihirnya. Kekuatan mereka menakjubkan. Untuk saat ini aku harus menyelesaikan dengan mereka. Kita pindah scene, mereka bertiga, Imari dan Okadai berbicara dengan Ryudo. Imari sangat senang menerima atau kedatangan Asta. Sedangkan Okadai merasa bersemangat dengan kekuatan sihir hitam milik Asta. Dia mengatakan pada Ryu untuk menemuinya lagi. Untuk saat ini mereka bertiga sedang sibuk. Lalu Asta mengingat latihannya di pikirannya. Dia mengatakan pukulan mereka hanya sekali, tapi dampak serangannya berkali-kali. Jadi seakan-akan satu pukulannya sama dengan 5 kali pukulannya. Asta dengan penuh semangat mengatakan, ini susah sekali. Aku harus berlatih lagi agar bisa mengontrolnya. Namun entah kenapa Asta mengingat teman-temannya di dalam hatinya. Asta mengatakan apakah mereka baik-baik saja. Ini bukti kalau Asta merindukan teman-temannya. Lalu Ichika datang menemui Asta, mereka membicarakan soal umur mereka. Ichika berumur 24 tahun. Dan Ichika menemui Asta karena perintah dari Ryu untuk menjaganya. Ichika menjelaskan kalau Ryu sedang sibuk. Ichika menjelaskan juga mengenai kehebatan Ryu. Dia mengatakan kalau Ryu sangatlah hebat. Meskipun dirinya tidak memiliki sihir, tapi dia sangat populer. Dan dia yang menyatukan negara ini. Orang itu benar-benar luar biasa. Dan dia mengatakan kalau Ryu menyuruh Ichika secara pribadi untuk melatih Asta. Meskipun dirinya tidak menyukai Asta, dia tetap akan menerima perintah dari Ryu. Dia juga telah menyelamatkan Ichika. Sehingga menurut Ichika, Ryu sangat berjasa baginya. Kemudian Asta menceritakan kakak Ichika yaitu Yami. Dia menceritakan sosok Yami di negara Asta. Dia mengatakan Yami adalah sosok telah menerima mimpinya. Kakakmu kebanggaan anggota Black Bull, meskipun dirinya kasar. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Ichika memotong perkataan Asta. Asta bertanya, kenapa kau tidak ingin mendengar tentang kakakmu? Padahal dialah sosok yang hebat di tempat tinggalku. Ichika menjawab, dia adalah sampah terburuk. Aku tidak ingin mendengar namanya lagi. Lalu dan Ichika mengatakan, kata-kata yang mengejutkan bagi Asta dan bagi kita semua. Ichika berkata, dia adalah orang yang telah membunuh klan kami.
Lalu di akhir bab, kita flashback terlihat Yami yang masih berada di negara matahari bersama Ichika. Oke teman-teman, terima kasih untuk kali ini. Dan sampai ketemu lagi di review manga-manga selanjutnya. Dan sampai jumpa.